Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safaat Maja dengan NIM 00232221 dari kelompok A2 ingin mempresentasikan tentang kardiorespirasi. Yang pertama saya akan membahas faring. Faring ini kan ada 3 bagiannya, ada nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Yang pertama saya akan bahas nasofaring. Nasofaring ini dia itu terletak di VC1 sampai VC2 di bagian sini. Terus untuk fungsinya sendiri, nasofaring punya fungsi untuk respirasi. Nah, di nasofaring ini juga ada beberapa bangunan penting ya, seperti gua anae, optae, tonsilla paringea atau bisa disebut juga adenoid, ada torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Lanjut ke orofaring. Orofaring ini dia tuh berada di FC2 sampai FC3. Untuk fungsinya sendiri selain untuk respirasi juga untuk proses pencernaan. Nah, di orofaring juga ada beberapa bangunan penting seperti isthmus volusium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, sama fossa tonsillaris, dan yang terakhir ada tonsilla palatina di bagian sini. Lalu lanjut ke laryngofaring. Laryngofaring dia terletak di FC3 sampai FC4. Nah, untuk di laryngofaring ada beberapa bangunan penting juga seperti fossa piriformis sama titus laryngis. Lanjut untuk vaskularisasinya, arteri ini intinya dia tuh berasal dari arteri carotis externa. Di bagian bawah ini berasal dari truncus thyrocervicalis arteri subclavia. Nah, untuk venanya, vena dia tuh akan plexus vena pharyngeus mengalir ke plexus pterygoides di superior dan ke vena facialis serta ke vena jugularis interna di inferior. Lalu untuk inervasinya, sensorik dan motornya, untuk sensoriknya ada plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, untuk motoriknya ada plexus pharyngeus dari nervus vagus. Nah, lanjut jantung. Di jantung saya akan membahas tentang perikardium atau kayak sesuatu yang melapisi itu, sama letak, struktur eksterna interna, katup, sistema conductus, dan neurovaskularisasinya. Perikardium tuh dia tuh merupakan lapisan pembungkus jantung ya. Terus perikardium itu terbagi jadi 2, ada perikardium fibrous sama serous. Nah, yang serous ini dibagi jadi 2 lagi, ada parietal sama visceral. Nah, visceral ini bisa disebut juga epikardium atau lapisan luar jantung. Nah, untuk pepatnya seperti ini. Terus untuk letaknya, dia jantung itu terletak di mediastinum medium, lebih tepatnya di mediastinum inferius. Lalu untuk struktur eksterna ada apex, basis, tigma, 3 fasias. Untuk satu apex mengarah ke pinggang kiri, satu basis mengarah ke bahu kanan, serta ada 3 fases yaitu diafragma, pulmonal, serta sternocostal. Nah, masing-masing fases punya struktur khas tersendiri. Terus lanjut struktur eksterna. Atrium dexter. Atrium dexter ini kan terbagi ada bagian halus yaitu sinus venosus cavarum. Nanti ada bagian luar sama dalam. Untuk luarnya itu sulcus dan dalamnya itu crista. Terus ada bagian kasarnya juga yaitu musculus pectinati. Lalu ada beberapa bangunan penting juga seperti vena cava superior, vena cava inferior, terus sinus coronaria, dan juga vena cordis minimae. Untuk atrium sinister ini sama, tapi ketambahan ini valvular foramis ovale. Untuk muaranya ada
Pertama ada 2 buah vena pulmodextra, lalu ada vena pulmosinistra superior et inferior. Terus ventricle dexter. Ventricle dexter punya bangunan paling penting yaitu trabecula canae. Ini untuk strukturnya ada 3, ada musculus papillaris, ada bundle of His sama Rigi. Di sini ada katup tricus vidalis yang fungsinya untuk nyalurin untuk nyalurin ke pulmo ya. Oleh karena itu dia punya ostium tract pulmonalis. Terus lanjut ventricle sinister. Ventricle sinister itu merupakan lapisan miokardium paling tebal. Kenapa? Karena arah pompanya itu menuju aorta. Jadi dia punya penghubung yang bernama ostium aorticus. Sama dia juga ada ini musculus papillaris. Katup ini ada 2 semilunaris, ada aorta sama pulmonaris, dan atrioventricularis yang terisi mitral dan tricus vidalis. Ini untuk fotonya, preparatnya ada valva tricus vidalis yang di sini, bagian sini yang seperti jaring ini, dan di bawahnya ini ada valva atrioventricularis untuk sinistranya yang seperti jaring ini. Lanjut, di sini ada valva trunci pulmonalis yang di bagian sini, sama yang di bawah valva trunci pulmonalis ada valva aortae. Di sini udah dibahas tadi. Terus langsung lanjut ke mekanisme. Untuk mekanismenya, katup tuh membuka bila ada tekanan di belakang katup membesar, terus menutup bila ada tekanan di depan katup besar. Nah, pada saat stall maka ventricle itu bakal kontraksi yang membuat otot-otot di ventricle itu memendek. Hal ini tuh nyebabin mengecilnya ruang volume di ventricle yang dampaknya tuh pada tingginya tekanan ventricle tersebut. Tekanan ventricle jauh lebih besar daripada atrium yang bikin katup tuh buka dan aliran darah menuju ke arah atrium. Nah, katup akan kembali ke posisi semula karena ada struktur yang membantu, yaitu chorda tendinea dan musculus papillaris. Nah, pada saat diastole terjadi relaksasi pada otot ventricle yang membuat volume di ventricle itu jadi gede. Nah, otomatis kan tekanannya lebih kecil daripada atrium yang berkontraksi. Di sini tekanan atrium itu lebih besar daripada ventricle yang akhirnya nyebabin darah masuk ke ventricle. Akhirnya katup pun buka dan kembali menutup ketika volume di ventricle sudah penuh. Darah itu akan dibantu oleh chorda tendinae serta musculus papillaris. Nah, ini untuk gambaran yang lebih jelasnya katup. Lanjut struktur eksterna. Struktur eksterna ini ada apek, basis, dan 3 fasias. Untuk fasiasnya ada fasias sternocostalis atau sternocondylaris anterior, anterior, dan fasias diaphragmatica serta fasias pulmonalis. Untuk basisnya itu dia tuh mengarah ke bahu bagian kanan. Nah, dia tuh terdiri atas anterium dextrum yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Sedangkan untuk apexnya sendiri dia tuh mengarah ke panggul bagian kiri. Dia tuh mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Terus auricula jantung. Dia tuh merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol yang merupakan sisa atrium kanan janin. Dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Nah, pada permukaannya tuh ditemukan sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung.
Terus lanjut skeleton cordis. Skeleton cordis mempunyai fungsi untuk tempat meletaknya miokardium, tempat meletak perlekatan kuspis atau katup jantung, dan dia tuh jadi isolator impuls antara atrium dan ventricle. Untuk skeleton cordis dia sendiri itu terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea. Ini untuk gambar lebih jelasnya. Lanjut ke diafragma. Diafragma ini ada 3 pars. Ada pars sternalis, costalis, sama lumbalis. Nah, bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebrae lumbalis membentuk 2 crura muskular, yaitu yang disebut crus dextrus sama crus sinistrum. Nah, batas medial kedua crura dia akan menyatu membentuk ligamen yang bernama ligamen arcuatum medianum di ventral aorta sama hiatus aorticus. Terus pars diafragmatika yang melekat pada costae 11 dan 12 seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut trigonum lumbocostale Boucedaleki yang juga merupakan locus minoris resistensi. Lanjut ke centrum tendinium. Centrum tendinium ini terdapat beberapa bangunan penting seperti hiatus aorticus yang setinggi FTH 12 sama hiatus oseopagus tinggi FTH 10. Lalu di sini juga ada foramen sinistra, foramen vena cava Morgagni yang setinggi FTH 8 dan trigonum sternocostale atau bisa disebut juga lare. Centrum tendinium ini yang putih-putih ini. Terus neurovaskularisasi diafragma. Untuk vaskularisasinya ada arteri venica inferior, terus venica superior, arteri pericardioplenica, ada arteri musculoplenica, dan drainase vena yang paralel dengan arterinya. Ini akan lebih jelasnya. Ini untuk nervus perennicus dexter, nervus perennicus sinister, dan lain-lain. Lalu untuk inervasinya di sini ada nervus perennicus atau bisa disebut juga N spinalis 3 sampai J5. Mediastinum ini dia tuh sebuah ruang dalam cavitas thoralis di antara kedua cavitalis spiralis. Dia ini sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis atau pertemuan antara manubrium dan corpus sterni sampai ke discus intervertebralis antara FTH 6 dan 5 yang membagi 4 dan 5 yang membagi mediastinum menjadi 2, ada superius dan inferius. Dan inferius ini terbagi menjadi 3 lagi, ada anterius, medius, sama posterius. Terus mediastinum superius, dia tuh membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic. Nah, ini ada beberapa bangunan penting seperti timus, trakea, esophagus, dan lain-lain. Terus lanjut mediastinum inferius. Ini kan ada terbagi 3, anterior, posterior, sama anterior, media, sama posterior. Anterior ini dia letaknya tuh di anterior pericardium, di posterior sternum, dan di musculus transversus thoracis. Nah, isinya tuh sisa timus, nodi, limfatiki, lemak, jaringan, dan jaringan ikat longgar. Terus ada mediastinum inferior atau di media yang terletak di antara cavitas thoracic sinistra. Isinya tuh ada cor atau jantung, perikardium, ada nervus phrenicus, rangka aorta, sama lain-lain. Dan yang terakhir mediastinum inferior posterior yang terletak di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis.
Untuk isinya ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos, dan hemiazygos dan lain-lain. Terima kasih. Baik, untuk presentasinya sampai sini aja. Mungkin untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.